nggak sih kalian berpikir, kenapa di Amerika hampir semua orang pakai mobil, bahkan buat pergi ke tempat yang jaraknya cuma beberapa ratus meter? Sedangkan di negara seperti Jepang atau Eropa, orang lebih sering jalan kaki atau naik transportasi umum. Apakah ini cuma soal budaya? Atau ada kebijakan yang sengaja dibuat supaya masyarakat lebih memilih mobil daripada jalan kaki? Dan yang lebih penting, gimana dampaknya buat kesehatan masyarakatnya? Apakah negara yang mendorong warganya jalan kaki lebih sehat dibandingkan Amerika Serikat yang mengandalkan mobil? Di video ini kita bakal kupas tuntas gimana kebijakan transportasi di suatu negara bisa berdampak langsung ke kesehatan warganya. Jadi tonton sampai habis ya. Perbedaan tata kota Amerika Serikat versus Jepang and China. Tata kota di Amerika Serikat, Jepang, dan China memiliki perbedaan yang cukup signifikan, terutama dalam hal desain kota, transportasi, dan bagaimana kota-kota tersebut dibuat untuk pejalan kaki. Desain tata kota. Kota-kota di AS lebih sprawling, menyebar luas, dengan banyak area suburban yang jauh dari pusat kota. Perencanaan kota sangat bergantung pada mobil, dengan jalan raya besar dan area parkir yang luas. Contoh, Los Angeles dan Houston memiliki tata kota yang sangat mengandalkan kendaraan pribadi. Jepang dan China, kota-kota lebih compact dan vertikal, dengan kepadatan tinggi. Lebih banyak area mixed use, di mana tempat tinggal, perkantoran, dan pusat perbelanjaan berada di lokasi yang sama. Tokyo dan Shanghai memiliki banyak area pusat yang sangat terintegrasi antara tempat tinggal dan bisnis. 2. Transportasi umum. Amerika Serikat. Transportasi umum di AS kurang dikembangkan dibandingkan negara maju Asia. Banyak kota hanya memiliki bus dan kereta yang terbatas, sehingga masyarakat lebih bergantung pada mobil pribadi. Kota-kota seperti New York dan Chicago memiliki sistem subway yang baik, tetapi di kota lain, transportasi umum kurang memadai. Jepang and China. Jepang dan China memiliki jaringan transportasi umum yang sangat efisien, termasuk kereta cepat Shinkansen di Jepang, CRH di China. Metro subway di Tokyo, Beijing, dan Shanghai sangat luas dan terintegrasi dengan baik. Sebagian besar penduduk menggunakan transportasi umum, bukan kendaraan pribadi. Banyak kota di AS tidak dirancang untuk pejalan kaki. Trotoar bisa jadi tidak memadai atau bahkan tidak ada di beberapa daerah suburban. Jarak antara fasilitas umum seringkali terlalu jauh untuk berjalan kaki. Kota seperti New York dan San Francisco lebih ramah pejalan kaki, tetapi kota-kota lain masih sangat bergantung pada mobil. Jepang dan China lebih ramah terhadap pejalan kaki. Kota-kota di Jepang dengan trotoar luas, zebra cross yang jelas, serta banyak area pedestrian only. Misalnya di Shibuya, Tokyo. China juga memiliki banyak jalur pejalan kaki dan area khusus bagi pengguna sepeda. Contoh, di Jepang, banyak stasiun kereta terhubung langsung dengan pusat perbelanjaan dan kantoran memudahkan mobilitas pejalan kaki. AS lebih bergantung pada mobil, sementara Jepang dan China lebih mengutamakan transportasi umum dan pejalan kaki. Kota di Jepang dan China lebih ramah pejalan kaki, dengan trotoar luas, jalur sepeda, dan transportasi umum yang terintegrasi. Jika kamu mencari contoh kota maju yang benar-benar memprioritaskan pejalan kaki, Jepang adalah salah satu yang terbaik. Kebijakan di Amerika Serikat, khususnya yang berkaitan dengan kendaraan bermotor, seringkali dipengaruhi oleh kepentingan bisnis dan industri tertentu, termasuk industri otomotif. Beberapa kebijakan dan regulasi yang ada memang dapat dipandang sebagai hasil dari pengaruh oligarki atau lobi-lobi kuat dari perusahaan mobil. Hal ini berperan dalam menjadikan mobil sebagai sarana transportasi utama di AS. Meskipun ada dampak lingkungan dan sosial yang kurang ideal. Beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan mobil di AS. 1. Kekuatan industri otomotif. Industri otomotif di AS, terutama Detroit yang dikenal sebagai pusat industri mobil, berupa perusahaan besar seperti General Motors, Ford, dan Chrysler, memiliki pengaruh politik yang besar.
Perusahaan-perusahaan ini seringkali menggunakan lobi politik untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, baik di tingkat negara bagian maupun federal. Misalnya, selama bertahun-tahun, industri mobil AS memiliki pengaruh besar dalam memastikan kebijakan yang menguntungkan bagi produksi dan konsumsi mobil pribadi, seperti subsidi untuk bahan bakar fosil, pembebasan pajak untuk mobil baru, dan kebijakan yang memperpanjang siklus hidup kendaraan. 2. Pentingnya mobil dalam ekonomi AS. Industri mobil adalah salah satu pilar ekonomi terbesar di AS, menciptakan jutaan pekerjaan dan berkontribusi besar terhadap PDB negara tersebut. Maka, kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri otomotif seringkali diutamakan. Banyak kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan produksi dan konsumsi mobil, bahkan jika itu berdampak pada peningkatan polusi atau ketergantungan pada bahan bakar fosil. 3. Kebijakan transportasi dan infrastruktur. Banyak kebijakan yang dirancang untuk memprioritaskan pengembangan jalan raya dan jalan tol daripada transportasi umum. Sebagai contoh, Interstate Highway System yang diperkenalkan pada tahun 1956 didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan mobilitas kendaraan pribadi di seluruh negara. Program ini diluncurkan dengan tujuan untuk meningkatkan infrastruktur jalan raya yang menghubungkan berbagai negara bagian, yang memberi manfaat langsung pada industri otomotif. 4. Pengaruh lobbying dan kampanye politik. Lobbying oleh industri otomotif sangat kuat di Washington DC dan seringkali mempengaruhi kebijakan negara. Banyak politisi yang menerima donasi kampanye dari perusahaan otomotif dan organisasi yang terkait yang dapat memengaruhi keputusan mereka terkait dengan regulasi mobil dan kebijakan transportasi. Misalnya, ketika kebijakan yang lebih ketat terkait emisi kendaraan atau peralihan ke mobil listrik diusulkan, industri otomotif besar seringkali berusaha melawan kebijakan tersebut untuk mempertahankan keuntungan mereka dari kendaraan berbahan bakar fosil. Meskipun ada beberapa upaya untuk memperkenalkan kebijakan yang lebih ramah lingkungan dan mendukung kendaraan listrik, kebijakan ini seringkali terhambat oleh kepentingan industri otomotif tradisional. Pemerintah AS memang memberikan insentif pajak untuk kendaraan listrik, namun sebagian besar kebijakan lebih lambat dibandingkan dengan negara-negara Eropa atau Jepang dalam transisi menuju mobil yang lebih ramah lingkungan. Pertama, negara yang lebih menuntut warganya berjalan kaki atau menggunakan transportasi umum cenderung memiliki masyarakat yang lebih sehat dibandingkan Amerika Serikat. Ini karena aktivitas fisik harian mereka lebih tinggi. Warga di Jepang misalnya terbiasa berjalan kaki ke stasiun, naik transportasi umum, lalu berjalan lagi ke tujuan mereka. Hal ini membuat tubuh mereka lebih aktif secara alami dibandingkan warga Amerika yang hampir selalu menggunakan mobil, bahkan untuk jarak yang dekat. Yang kedua, tingkat obesitas di negara-negara yang lebih mendukung mobilitas pejalan kaki jauh lebih rendah dibandingkan di Amerika Serikat. Jepang dan banyak negara Eropa memiliki trotoar yang nyaman, jalur sepeda yang aman, dan transportasi umum yang efisien, sehingga masyarakat lebih memilih berjalan kaki atau bersepeda. Sebaliknya, di Amerika, kota-kota dirancang untuk mobil, bukan untuk manusia. Akibatnya, warga AS lebih banyak duduk di dalam mobil, kurang bergerak, dan lebih berisiko mengalami obesitas, serta penyakit terkait seperti diabetes dan penyakit jantung. Yang ketiga, polusi udara lebih terkendali di negara yang mengutamakan transportasi umum dan pejalan kaki. Kendaraan pribadi adalah salah satu penyumbang utama polusi udara yang berdampak langsung pada kesehatan paru-paru dan risiko penyakit pernapasan. Di kota-kota seperti Tokyo atau Amsterdam, penggunaan mobil pribadi lebih rendah dibandingkan New York atau Los Angeles, sehingga kualitas udara lebih baik dan kesehatan warganya lebih terjaga. Yang keempat, kesehatan mental juga lebih baik di negara yang tidak bergantung sepenuhnya pada mobil. Berjalan kaki bukan hanya menyehatkan secara fisik, tetapi juga membantu mengurangi stres dan meningkatkan interaksi sosial. Warga di kota-kota yang memiliki ruang publik, jalur pedestrian yang nyaman, dan transportasi umum yang baik cenderung lebih aktif bersosialisasi dan memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang menghabiskan waktu berjam-jam dalam kemacetan dengan mobil. Yang kelima, harapan hidup di negara-negara yang lebih berorientasi pada pejalan kaki dan transportasi umum umumnya lebih tinggi.
pola hidup aktif, lingkungan yang lebih sehat, dan tingkat stres yang lebih rendah. Semuanya berkontribusi pada umur yang lebih panjang. Sementara itu di Amerika, gaya hidup sedentari, polusi, dan tekanan hidup akibat perjalanan jauh dengan mobil berdampak pada kualitas hidup dan kesehatan jangka panjang. Dari berbagai faktor ini, bisa disimpulkan bahwa negara yang mengutamakan jalan kaki dan transportasi umum lebih mampu menjaga kesehatan masyarakatnya dibandingkan negara seperti Amerika Serikat yang sangat bergantung pada mobil. Jadi, dari semua yang kita bahas tadi, jelas banget kalau kebijakan tata kota punya dampak besar pada kesehatan masyarakat. Negara-negara yang mendorong warganya untuk lebih banyak berjalan kaki dan menggunakan transportasi umum terbukti punya tingkat obesitas lebih rendah, kualitas udara lebih baik, kesehatan mental stabil, dan bahkan harapan hidup yang lebih panjang dibandingkan Amerika Serikat yang sangat bergantung pada mobil. Masalahnya, bukan cuma soal budaya atau kebiasaan. Banyak kebijakan yang memang sengaja dibuat untuk mendorong penggunaan mobil di Amerika, seperti aturan wajib parkir yang bikin kota lebih luas tapi nggak ramah pejalan kaki. Sementara di Jepang dan Eropa, perencanaan kotanya justru memudahkan orang untuk lebih aktif bergerak dalam keseharian mereka. Jadi, apakah mungkin Amerika bisa berubah? Atau mereka akan tetap jadi negara yang selalu bergantung pada mobil? Menurut kalian, negara mana yang punya sistem tata kota paling ideal? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.